warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ersalina Nidianti, SSI, MSI, dosen Prodi D4 Analis Kesehatan, Fakultas Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait kontrak perkuliahan dan RPS mata kuliah toksikologi klinik, kode mata kuliah DAT 22539, total SKS 3 SKS dan ditempuh oleh mahasiswa semester 5. Deskripsi mata kuliah toksikologi klinis mempelajari tentang analisa logam berat, sianida, narkotika dan psikotropika dan bahan toksik lainnya dalam sampel cairan tubuh manusia dengan menggunakan metode instrumen dan POCT. Capaian pembelajaran, mahasiswa mampu melakukan pengujian spesimen biologis dengan memilih metode pemeriksaan yang sesuai serta menganalisis hasil uji untuk menghasilkan informasi diagnostik yang tepat sesuai standar operasional prosedur dan teknologi. Kemampuan akhir yang direncanakan: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip pemeriksaan logam berat, Hg, As, Pb dalam sampel klinis. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip pemeriksaan keracunan pestisida meliputi organofosfat dan karbamat dalam sampel klinis. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip pemeriksaan karboksihemoglobin dalam sampel klinis. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pemeriksaan narkotika, golongan opioid, dan psikotropika dalam sampel klinis. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pemeriksaan zat adiktif, alkohol, etanol, dan metanol dalam sampel klinis. Dan 6. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang verifikasi validasi hasil pemeriksaan toksikologi klinik. Strategi perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, praktikum di laboratorium, dan penugasan. Penugasan dalam bentuk presentasi ataupun dalam bentuk laporan praktikum yang nantinya akan disampaikan oleh mahasiswa di akhir perkuliahan. Pada perkuliahan toksikologi klinis ada 16 pertemuan, di mana 14 pertemuan dilakukan secara teori dan praktikum, dan 2 pertemuan UTS, UAS, dan UAP sebagai bentuk evaluasi. Komposisi penilaian: UTS 15%, UAS 15%, UAP 25%, laporan 25%, tugas, pretest, soft skill, dan presensi masing-masing 5%. Pada toksikologi klinis ini referensi yang digunakan adalah modul praktikum toksikologi klinis, kemudian ada buku ajar, kemudian ada buku referensi ataupun jurnal-jurnal terbaru yang diperoleh dari sumber internet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi toksikologi klinik dengan topik pemeriksaan karboksihemoglobin. Sebelum memulai perkuliahan, silakan absen di esorogan masing-masing.
Oke, sudah absensi di saudara masing-masing. Saya lanjutkan untuk materi hari ini tentang pemeriksaan karboksi hemoglobin dalam sampel klinis. Jadi karboksi hemoglobin atau yang biasa disingkat sebagai COHB. COHB itu kepanjangan dari karboksi dan HB adalah hemoglobin. Karena dalam sampel klinis, maka spesimen yang digunakan itu berupa sampel klinis. Bisa darah yang paling sering, rambut, kemudian urin. Tapi untuk COHB yang paling sering adalah menggunakan darah vena. Nah, keracunan karboksi hemoglobin atau COHB, karbon monoksida adalah gas yang tidak berbau, tidak berwarna, yang dihasilkan dari proses pembakaran. Biasanya CO dikenal sebagai silent killer atau bahan yang mematikan secara diam-diam. Contohnya apa? Biasanya CO dihasilkan dari asap rokok, kemudian pembakaran industri, pembakaran transportasi. Mekanisme toksisitas CO dikelompokkan menjadi pertama adalah pengikatan hemoglobin. Jadi ketika CO adalah gas, kita nggak bisa memegang, nggak bisa melihat, tapi kita bisa merasakan. Dimana CO ketika masuk ke dalam tubuh, dia akan menggantikan oksigen di dalam darah. Sehingga ikatan CO 200 kali sampai 250 kali lebih kuat dibandingkan dengan oksigen. Padahal kita bernafas menggunakan oksigen, tidak menggunakan CO. Sehingga orang yang keracunan CO maka dia akan mengalami hipoksia. Apa itu hipoksia? Sesak nafas atau kekurangan oksigen. Dan ini adalah gambaran kurva antara oksihemoglobin. Jadi kita tahu bahwasanya pemeriksaan oksigen yang paling gampang adalah menggunakan oximeter, di mana nilai normalnya itu adalah 95 sampai 100. Kalau orang kekurangan oksigen berarti dia butuh asupan oksigen dari luar. Dan ini adalah satuannya mmHg PO2. Kemudian dan ini adalah saturasi oksigen dalam satuan persen. Kalau PO2 maka yang diperiksa adalah AGD atau analisa gas darah, sedangkan saturasi oksigen menggunakan oximeter. Dan ini adalah gambaran ketika orang keracunan CO antara normal dengan yang keracunan, di mana dapat dilihat bahwasanya sel darah merah itu kan hemoglobin akan berikatan warnanya biru. Tapi ketika orang itu keracunan COHB, warna biru akan digantikan menjadi warna coklat. Nah, coklat adalah CO, sehingga CO adalah bahan yang bersifat toksik. Ini adalah tabel di mana kadar COHB dan gejala klinis yang muncul. Jadi 10% biasanya gejalanya adalah asimptomatik, tidak muncul gejala dan sakit kepala. Kemudian 20% sakit kepala, kemudian pusing, mual, gangguan berpikir, gangguan penglihatan. Kemudian 30% sama sakit kepala parah, 40-50% lesu, kejang, koma, dan 60% adalah kegagalan kardiopulmoner, kejang, koma, dan bisa menyebabkan adanya kematian. Gitu. Oke. Yang kedua adalah toksisitas seluler. Jadi keracunan CO itu bisa menyebabkan adanya tadi hipoksia, gangguan pernafasan, dan yang ketiga adalah inhibisi mitokondria dan pembentukan radikal bebas. Jadi ketika CO masuk, maka dia menyebabkan adanya
stres oksidatif dan munculnya radikal bebas. Ini adalah gambar di mana ketika CO masuk ke dalam tubuh. Jadi karena CO itu adalah gas, dia menggantikan oksigen di dalam darah, maka gambaran ketika jaringan mengalami hipoksia dan itu adalah aliran darah dan dia menyerang pada bagian pernafasan, ya, pada bagian pernafasan. Ini adalah mekanisme ketika CO menggantikan oksigen di dalam darah. Efek klinis dan gejala ada efek klinis akut, tertunda, dan kronis. Kalau akut, jadi tadi sakit kepala, mual, pusing, kemudian kekurangan oksigen di bagian otak. Ini adalah gambarannya. Jadi mulai dari sakit kepala, pusing, gangguan penglihatan, kemudian gangguan pada hati dan respiratori, gangguan pada lambung. Ya, ini adalah gambaran ketika efek klinis akut. Efek klinis tertunda. Efek klinis tertunda adalah efek yang muncul ke pasien setelah dia keracunan CO. Idealnya adalah 2-40 hari. Jadi ada gangguan psikomotor, kemudian kehilangan ingatan, kemudian ada kejang, kelainan emosional, disorientasi, termasuk adanya perubahan urin dan tinja. Kemudian efek klinis kronis, jadi ada gangguan sakit kepala, mual, disfungsi, gangguan kognitif. Ya, biasanya efeknya adalah karena kebiasaan merokok. Sehingga untuk pemeriksaan penunjang COHB itu adalah pemeriksaan analisa gas darah atau AGD. Ini adalah mekanisme karbon monoksida masuk ke dalam tubuh. Pertama, hanya melalui satu jalur, yaitu inhalasi. Ya, terhirup melalui hidung, kemudian CO akan menggantikan oksigen, di mana CO ikatannya lebih kuat dibandingkan oksigen 200-250 kali dan lebih lama, sehingga oksigen tersebut akan berkurang di dalam aliran darah. Ya. Ini adalah tadi definisi, kemudian penyebabnya apa saja, misalnya asap rokok, asap pembakaran, kemudian asap kendaraan, asap industri. Tes dan diagnosis itu pertama adalah oximeter, jadi melihat oksigen di dalam darah, normalnya 95-100. Kemudian ada pemeriksaan fisik dan riwayat gejala, analisis gas darah, AGD, dan MRI. Ini adalah pemeriksaan di mana sebagian besar bahwasannya ketika orang memiliki kebiasaan merokok, maka COHB-nya itu akan meningkat dibandingkan dengan yang normal. Ini adalah bahaya gas karbon monoksida dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian analisis keracunan karbon monoksida. Jadi analisis keracunan karbon monoksida pertama adalah pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium lengkap meliputi pemeriksaan darah lengkap, kemudian pemeriksaan analisis gas darah. Jadi kalau analisis gas darah menggunakan darah vena, kalau oximeter menggunakan darah kapiler. Kemudian untuk mendeteksi pasien apakah dia punya riwayat penyakit jantung, kemudian punya riwayat gangguan gula darah, diabetes, dan lain-lain, maka dilihat dari pertama adalah evaluasi laboratorium. Oke, kemudian adalah diagnosis klinik keracunan karbon monoksida. Jadi adanya peningkatan kadar karboksi hemoglobin atau COHB. Oke.
ditanyakan dulu. Oke, silakan ditanyakan. Ya, namanya siapa? Mohon izin perkenalkan, nama saya Atika Nurlaila. Mohon izin bertanya kepada Ibu Elsa. Tadi yang slide-nya Ibu yang hemoglobin mengikat Fe menjadi warna merah, sedangkan kalau terpapar karbon monoksida itu jadi warna coklat. Nah, itu apakah ada keterkaitan dengan orang yang ambil darah pertama kali itu kan warnanya hitam? Apakah itu ada hubungannya dengan karbon monoksida dalam tubuh? Terima kasih. Oke, jadi pertanyaan yang bagus. Jadi ketika pemeriksaan CO di dalam darah itu warna ini kan ilustrasi ya. Jadi warna ini menggambarkan ketika orang normal hemoglobinnya itu warnanya biru. Ya, padahal hemoglobin kan tidak berwarna biru. Jadi ini tuh hanya ilustrasi bahwasanya biru itu menggambarkan adanya oksigen di dalam darah, dan ini adalah mitokondria. Tapi ketika orang keracunan COHB, hemoglobin yang seharusnya berikatan dengan oksigen akan berubah menjadi CO, karena CO menggantikan oksigen di dalam darah, sehingga yang awalnya biru dia berubah menjadi coklat. Nah, warna darah itu kan kadang kalau misalnya kalian pengambilan darah ditunda sama nggak ditunda pun hasilnya akan berbeda. Kemudian pakai farmakoid masangnya terlalu kencang itu pun juga akan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Tapi selama orang tidak mengalami keracunan COHB ya berarti normal gitu. Jadi yang paling gampang itu adalah diperiksa menggunakan oximeter. Kalau misalnya oksigennya normal dalam nilai normal aman. Tapi yang dikhawatirkan itu adalah hipoksia. Dia sebenarnya kekurangan oksigen, tapi dia nggak sadar kalau dia kekurangan oksigen. Makanya tadi dikenal sebagai silent killer. Dia bisa menyebabkan adanya kematian secara diam-diam kalau terpapar dalam jumlah yang banyak. Rumusnya kadar COHB adalah absorbansi sampel dibagi absorbansi standar dikali 6,08%. Jadi 6,08% adalah faktor koreksi. Nilai normal adalah 3,5%. Kemudian peningkatan kadar COHB dibagi batas normal COHB kali 100%. Jadi misal yang atas itu kadarnya didapatkan dibagi 3,5 dikali 100%. Peningkatan kadar COHB maksimal adalah 100%. Oke, silakan dicoba. Ini ya. Jadi seorang pekerja transportasi ada dua laki-laki. Yang pertama usia 45 tahun, absorbansi hasil pemeriksaannya adalah 0,5. Kemudian yang kedua usia 38 tahun, absorbansi pemeriksaannya adalah 0,78. Absorbansi standar 0,2. Dari hasil gejala klinis yang muncul dari pasien tersebut yaitu sakit kepala, mual, pusing, kemudian mengalami gejala sedikit hipoksia.
absorbansi sampel pekerja transportasi 0,78 dibagi standar 0,2 dikali 6,08% ketemunya 23,7. Berarti dia lebih dari nilai normal dan nilai kritis. Nilai kritis adalah maksimal 20. Kemudian peningkatan kadar COHB 23,7 dibagi 3,5 dikali 100% ketemunya 6,77%.